Masih di Creative Money dan saya masih bersama dengan Chika Mariana Insight Indo dari Insight Indo. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh Chika dan tim atau Insight Indo sendiri di dalam menjalankan sejauh ini ya, selama dari 2008 sampai 2013 sampai 2020 saat ini? Tantangan pasti ada, karena tantangan yang membuat kita kan jadi lebih tajam ya. Nah, tantangan paling besar yang kita alami itu biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu buat partner, tapi partner ya istilahnya mereka punya hak untuk mereka get back ke kami untuk diskusi beberapa hal. Nah, contohnya seperti ini. Si partner ini minta kita lakukan sesuatu buat mereka, lalu kita coba lakukan sesuatu buat mereka. Nah, tapi dari sisi mereka misalnya tidak semua partner kami begini, enggak pernah kejadian, pernah. Partner kami kita dicoba untuk bantuin, tapi partner kami ini istilahnya dari sisi yang paling penting dalam sebuah event karya maupun apapun yang berkaitan dengan karya itu udah pasti kan butuh publikasi, dan publikasi paling maksimal itu pasti dari si pemilik konten itu sendiri. Kenapa? Karena kami hanya media, mereka sebagai ujung tombak yang quote and quote bisa mempromosikan karyanya mereka. Jadi kita support nih, misalnya apakah dari sisi konten promonya, apakah kita bikinin acara sejenis press con-nya dan segala macam. Nah, tapi adalah beberapa kali terjadi kesalahpahaman mengenai mereka pikir udah terima beres, lalu kita coba jelaskan bahwa kita bisa lakukan hal-hal teknisnya atau di balik proses promosi ini, tapi tetap yang paling efektif melakukan promosi adalah bukan kami, tapi justru dari si pemilik konten. Kalau dari kaminya aktif banget melakukan promosi, tapi si pemilik kontennya nggak melakukan promosi juga, kan kesannya jadi nggak ada rasa memiliki kan. Bisa dibilang gini, semua yang follow si artisnya udah pasti suka sama artisnya. Makanya itu kenapa tadi saya bilang si artisnya sendiri atau partner kita ini yang jadi ujung tombak sebetulnya. Kita bisa bantuin dari sisi promosinya atau persiapan materi promosinya, tapi tetap kita mengandalkan mereka juga gitu. Jadi biasanya itu sih. Tantangannya itu lebih kepada sebenarnya adanya miskomunikasi ya kadang-kadang di situ ya. Pasti itu masih jadi PR kan di mana-mana kan. Ada juga lanjut Mbak. Ngomongin soal miskomunikasi, ada juga yang informasi yang seharusnya kita sudah sampaikan. Yang paling sensitif sebetulnya itu kan lebih ke arah report ya. Makanya kenapa tadi saya bilang kita transparan dan kita mencoba untuk dasar dari setiap kerjasama yang kita punya adalah kepercayaan. Kita regular memberikan report, tapi ada beberapa partner yang merasa tidak menerima reportnya. Nah, hal-hal seperti ini itu kita coba jelaskan ke mereka. Bukannya kami tidak mengirimkan, tapi mereka yang tidak mengakses. Bisnis plan atau strategi bisnis yang akan dilakukan oleh Insight Indo sendiri itu melihat dari pasarnya, industrinya, ini akan seperti apa? Untuk saat ini, dalam jangka pendek, kita bisa bilang yang akan kita lakukan adalah tadi berkaitan dengan perubahan akibat PSBB. Offline event itu musisi atau partner ini kan kebanyakan hidupnya itu kan dari offline event. Nah, kita akan coba bantu mereka dengan memberikan platformnya supaya mereka bisa tetap berkarya, mereka tetap bisa menyalurkan atau mempresentasikan karyanya mereka ke publik itu dengan cara online. Dengan standar yang lebih baik istilahnya. Jadi membuat offline event menjadi online event. Itu yang jangka pendek. Dengan seiring berjalannya waktu, kita juga memang memfokuskan itu ke depannya. Salah satu strategi kita adalah pada dasarnya Insight itu tidak memberikan atau secara tertulis di agreement bahwa kami itu hanya memberikan jasa untuk mendistribusikan konten ini sampai nyala di seluruh digital platform. Kemudian kalau memang kita pasti akan bantuin mereka untuk promosi di digital platformnya. Tapi di luar itu, kita tidak memberikan komitmen apapun. Nah, balik lagi ke planning kita, salah satu business plan kita atau salah satu rencana yang akan kita lakukan di beberapa waktu ke depan adalah kita akan lebih memperhatikan bisa dibilang promosi keluar
kalau saya kan promosinya lebih ke arah digital platformnya ya. Misalnya ada lagu baru rilis, kemudian masuk ke new release-nya Spotify misalnya, atau ada di bannernya apa misalnya gitu ya. Tapi kan kita tidak melakukan yang sifatnya keluar itu maksudnya ke masyarakat. Nah, jangka ya dalam beberapa waktu ke depan, salah satu yang kita coba lagi kembangkan adalah kita bekerja sama dengan media. Oh, oke. Mungkin seperti ini salah satunya untuk kita bisa bantu menggaungkan karya-karya si musisi ini. Karena sekarang kan semua serba online nih, gitu. Oke, Chika, terima kasih. Tentunya sukses terus ini dengan plan-plannya yang atau strategi yang untuk menggait para partner ya kan. Semakin sukses Inside Indo ke depannya. Sehat terus Chika. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Creative Money hari ini. Tentunya kembali mengingatkan kepada Anda, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, jaga jarak dan jaga kesehatan Anda. Saya Liza Hasan pamit, sampai jumpa.